Pesantren Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah, para pemirsa Wasal TV, para pemirsa Zoom, Al-Wafa TV, Facebook dan lain sebagainya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Termasuk nikmat yang paling agung tentu saja adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat umur. Tentu saja kepada ikhwati iman, kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit, apakah sakit yang biasa ataupun yang terpapar COVID-19 yang masih terus banyak menjangkiti saudara-saudara kita doakan syafakumullah syifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana mudhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifa illa syifauka la yughadiru saqama. Ikhwati iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kajian kita pada pagi ini insyaallah akan membahas kembali tentang penggolongan manusia menurut Islam. Ya, tentu menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kita membuka Al-Quran, ya, sejak surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah, mulai ayat 2 dan seterusnya sudah menjelaskan tentang penggolongan manusia menurut Al-Quran. Ya, di situ ada muttaqin, ada kafirin, ada juga munafikin. Secara garis besar itu terbagi menjadi 3.
Tetapi kalau kita rinci melihat ayat-ayat yang lain, itu ada beberapa golongan, ya paling tidak ada 10 golongan manusia menurut Al-Quran. Dan tentu kita akan masuk di salah satu golongan tersebut. Ya. Yang pertama adalah muttaqi, jamaknya muttaqun atau muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Ini adalah derajat puncak bagi seorang mukmin, ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat ayat ke-13, ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengumumkan kepada seluruh manusia, termasuk kita tentu saja, karena insya Allah kita yakin kita juga bagian dari manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal. Ya, karena antara bangsa dan suku punya latar belakang budaya, kebiasaan, ataupun karakter yang berbeda. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan letak kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, oleh latar belakang suku, bangsa dan etnisnya, tetapi dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan juga maha mengenal. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara manusia itu yang paling bertakwa, yang paling baik, atau juga sebaliknya. Itu golongan yang pertama, ya, golongan puncak gitu, ya, derajat puncak bagi seorang mukmin, menjadi orang yang bertakwa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua adalah golongan muslim, mukmin, ya, jamaknya mukminun, mukminin. Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan pengikraran terhadap rukun iman yang 6 itu kan. Ya, karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, apakah iman itu? Beliau mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah. Kemudian beriman kepada hari akhir. Ya. Akan ada satu hari yang terakhir, tidak ada hari setelah itu. Kemudian beriman kepada takdir, ya, yang baik dan yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah orang yang beriman, yang meyakini dengan hatinya tentu saja, mengucapkan dengan lisannya, bertolak dari
hatinya, dari kolbunya yang mendorong untuk mengamalkannya, untuk mengaplikasikannya di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada golongan muslim. Ya, jamaknya muslimun, muslimin. Itu orang-orang Islam. Yaitu orang-orang yang berislam, orang-orang yang pasrah, yang sumerah lah kalau bahasa Sunda itu. Ya, sadrah kepada ketentuan Allah dengan sepenuh pengabdian. Dengan sepenuh pengabdian. Siapakah orang yang muslim itu? Tentu orang yang berislam. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam itu apa? Ya, kata beliau, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Jadi orang yang berislam adalah orang yang menegakkan 5 rukun tersebut, 5 pilar tersebut. Siapa orang yang menegakkan tersebut disebut muslim, kalau perempuan muslimah. Nah tadi dikatakan arti Islam itu banyak. Ya. Tapi yang dari sekian banyak itu yang paling populer ada berarti pasrah, mau diatur oleh pencipta Islam. Untuk itulah Imam At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang yang berislam, seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, di samping menegakkan rukun Islam yang 5, juga menegakkan 3 unsur. Apa 3 unsur itu? Pertama adalah al-istislam lillahi subhanahu wa ta'ala. Bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan mentauhidkannya. Orang Islam itu adalah orang yang mau diatur oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh ketentuan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya kalau dia masih sami'na wa asaina, ya, kami dengar tapi kami langgar, atau sami'na wa pikir-pikirna, itu belum. Seorang muslim itu adalah sami'na wa ata'na. Termasuk ketika ada permasalahan itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dasari ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ya tidak termasuk seorang mukmin. Ya, tidak main-main. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Ya, paling tidak sempurna keimanannya, sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad SAW sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah ditemukan keputusan Rasulullah SAW, apalagi keputusan Allah Azza wa Jalla, ya, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Tidak ada haraj, tidak ada
rasa enggan. Tidak ada sifat penolakan sedikit pun. Ya, di dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Taslim dengan sepenuhnya. Itu yang pertama seorang muslim. Al-istislam lillahi subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Islam sebagai dasar hidupnya. Nanti insya Allah kita akan kaji juga bagaimana komitmen seorang muslim terhadap Islam. Yang kedua adalah wal inqiyadu bitta'ah. Tunduk dengan jalan taat. Jadi orang yang berislam itu. Kenapa saya tidak pakai memeluk Islam? Karena Islam itu bukan untuk dipeluk, diperintahkannya untuk ditegakkan. An aqimuddin. Hendaklah kalian menegakkan agama. Jadi kalau memeluk itu beda dengan menegakkan. Kalau memeluk sambil tiduran juga bisa. Tapi kalau menegakkan, orang yang mau menegakkan sesuatu dia juga harus tegak dulu gitu. Nah, makanya di sini orang yang berislam harus tunduk, taat, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, satu lagi, ini yang penting nih sekarang. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bura', berlepas diri, memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrik, ya, dengan kemusyrikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, contoh sekarang ini orang-orang Nasrani sedang merayakan Natal. Orang-orang Yahudi juga merayakan Tahun Baru. Bahkan pada malam Tahun Baru itu tiga-tiganya bergabung. Antara Nasrani, Yahudi, Majusi, ya, Nasrani dengan loncengnya, Yahudi dengan trompetnya, Majusi dengan kembang api, tiga-tiganya itu, ya, lengkap itu. Jadi di situ ada misi, ya, deislamisasi. Ada misi untuk merusak hubungan antara seorang muslim dengan Islam. Nah, kita harus buro. Kalau gitu tidak toleran. Toleran bukan berarti ikut agama mereka, bukan. Toleran adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu buat kamu, agamaku buat aku. Ya. Toleransi beragama itu sebetulnya enggak ada. Yang ada itu toleransi umat beragama. Jadi Anda mau Natalan silahkan, mau merayakan Tahun Baru silahkan, mau menyalakan api silahkan. Jangan ngajak kami gitu kan. Kata Kiai Haji Hasyim Mujadi itu, Allah yarham, mantan ketua PBNU, toleransi itu bukan berarti kita ikut Natalan, ikut orang Yahudi, bukan. Ya, toleransi itu bukan indolensi, itu namanya indolensi, itu namanya mengorbankan prinsip. Ya, urusan ibadah masing-masing saja. Kalau urusan muamalah, urusan sosial, mari kita kerjasama. Jadi seorang muslim itu seperti itulah. Di samping menegakkan rukun Islam yang 5, juga 3 unsur itu harus ditegakkan. Pertama, al-istislam lillahi subhanahu wa ta'ala bittauhid. Yang kedua, al-inqiyad bitta'ah. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ditunduk patuh, mau diatur. Menjadikan Islam sebagai dasar hidupnya. Punya moto ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini muslim sebelum segala sesuatu.
Yang kedua, tunduk dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangannya. Kemudian buro, berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik. Itu 3 unsur yang harus ditegakkan bagi seorang muslim. Nah, makanya kan di kita ini ya dari segi sosiologi bahwa Islam itu Muslim itu ada tiga kelompok. Ya ada apa namanya ya orang Islam yang simbolik. Jadi Muslim simbolik, Muslim formalistik, dan Muslim yang salih. Yang simbolik itu apa itu? Kelihatannya itu dalam simbol-simbol tertentu saja. Coba ada enggak? Di ketahuan Islamnya itu ketika umpamanya disunat gitu. Sunatan Islam, hajatan lagi ya. Apa namanya, pakai layar tancap lagi. Jadi itu pengumuman bahwa dia itu Islam. Ya sudah disunat udah. Ya. Apa tujuan di hitan dia tidak tahu, itu hanya simbol aja gitu. Sudah itu melantas masuk usia perkawinan. Ketika kawin. Ya makanya hampir rata-rata Pak Pengulu itu ketika mau akad nikah itu kan disuruh syahadat lagi ya. Jadi rupanya Pak Pengulu ragu ini Islamnya benar atau enggak gitu. Pengantin laki ini Islam enggak? Islam. Perempuan Islam. Coba ucapan 2 kalimat syahadat. Ya. Ketika ucapan 2 kalimat syahadat juga belepetan gitu. Nyebut asyhadu aja susah. Asyhadu alla ilaha illallah jadi asyaduaan. Itu realita. Kemudian dalam perkawinan itu juga lebih menonjol. Nikah itu kan ibadah. Tapi dalam realitanya lebih menonjol adatnya daripada syariatnya. Ya, daripada syariatnya. Kemudian kita punya pengalaman ngobrol dengan salah seorang ustadz yang mau nikah gitu. Tanya, antum sudah tahu adab-adab pernikahan dalam Islam? Bingung dia. Setelah akad nikah apa yang harus dilakukan? Malam pertama mungkin ingat itu ya. Kalau itu dihafalkan itu. Tapi yang jelas memang begitu. Lebih menonjol adatnya daripada syariatnya. Jadi kalau adat tidak dilakukan takut kualat. Kalau syariat dilanggar gak apa-apa gitu. Ya, saya ingat sering punya pengalaman, salah satunya ada seorang pejabat. Saya diminta untuk memberikan nasihat perkawinan. Sebelum acara itu dari pihak IO-nya itu sudah datang. Ustaz, ceramahnya jangan lama-lama ya. Sudah berapa porsinya? 10 menit. Ya gak apa-apa lah, 5 menit juga jadi. Saya tanya, memang kenapa harus buru-buru? Ini upacara adatnya 2 jam. Wah udah, Masya Allah itu nginjak telur, sungkeman, macam-macam. Nah, udah tuh, akad nikah jam 9 selesai, undangan jam 10 mulai rame, duhur lupa.
Nggak tahu, lupa tuh. Nggak sholat duhur tuh pengantin, asar juga lewat, maghrib kecapean, isya ngantuk, habis itu. Tapi nggak ada yang peduli gitu. Ya, ini musibah ini. Nah, jadi ada Islam yang seperti itu. Kemudian ketika mati, jadi kelihatan Islam itu tanwinti. Ketika dihitan, ketika kawin, ketika mati. Ya. Banyak itu tahu-tahu datang ke ketua DKM, Pak, di sini ada yang bisa ngurus jenazah. Gitu. Siapa yang meninggal? Itu tetangga. Oh, dia Islam ternyata. Gitu. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya tidak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid. Nah, ada itu realitas seperti itu. Gitu. Tentu yang kita ingin masuk yang kategori yang ketiga, seorang Muslim yang salih, seorang Muslim yang sebenarnya, yaitu siapa itu? Di antara cirinya itu 3 yang menonjol. Pertama, memiliki akidah salimah. Akidahnya bersih dari syirik, khurafat, tahayul. Yang kedua, ibadahnya benar, sahihul ibadah. Ya, ibadah yang benar itu ibadah yang memenuhi rukun dan syarat, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dan berharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang muslim yang shalih itu adalah memiliki akhlak yang tangguh. Memiliki adab dan akhlak. Ya. Kenapa? Karena buah daripada atau asar dampak positif dari akidah dan ibadah yang benar adalah akhlak. Ya, contoh umpamanya sholat. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu adalah golongan yang kedua, yaitu muslim. Golongan yang ketiga, yang ketiga ya. Golongan yang keempat adalah muhsin. Jamaknya muhsinun, muhsinin. Siapa itu? Orang yang berbuat kebajikan, berbuat ihsan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah, ketika dia berbuat, ketika dia beramal seolah-olah bertatapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apakah ihsan itu? Kata beliau, anta budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat dia. Seandainya engkau tidak melihat dia, engkau harus yakin bahwa sungguhnya dia Allah melihat kamu. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita lakukan. Baik ketika kita sedang di kerumunan banyak orang, ketika kita sedang menyendiri, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang bergembira, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi ini muttaqin, mukminin, muslimin, muhsinin. Kemudian yang kelima, ini yang kebalikannya. Golongan yang harus kita hindari adalah pertama kafir. Orang yang menutupi kebenaran, orang yang menolak kebenaran. Ya, jamaknya kafirun, kafirin atau kufar.
Itu orang-orang kufur, orang-orang yang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang aja ya. Jadi orang yang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itu kafir. Itu bukan kita yang memponis, bukan, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada surat khusus, surat Al-Kafirun. Sekarang ada orang yang Islamifobia gitu. Waduh, tidak bagus itu bilang kafir-kafir sama orang, memponis orang. Tapi itu sebaiknya dibilang aja non muslim. Di surat Al-Kafirun diganti jadi surat non muslim. Enggak, kita mengatakan semua itu adalah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an itu kan dalam 2 ayat saja itu di surat Al-Baqarah. Ya, ayat 6 dan 7. Ya. Apa namanya? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu sawaun, sarua bae, podo bae, sama saja. A'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tetap tidak mau beriman. Ya, bahasa Inggrisnya apa itu? Dableg. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Ya udah ditutup itu. Udah super budek. Dan penglihatan mereka, di hati mereka tidak bisa dipakai untuk memikirkan kebenaran. Telinga mereka tidak bisa dipakai untuk mendengarkan kebenaran. Mata mereka juga tidak bisa dipakai untuk melihat kebenaran. Ya, tidak bisa dipakai melihat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Dan Allah mengingatkan, kalau itu tetap, walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang besar. Di azab itu macam-macam ya, ada azabun alim, ada azab yang pedih, ada azabun syadid, ada azab yang keras, ada azabun azim, azab yang besar. Ya mungkin kalau di kita itu ada bedanya ya. Kalau yang alim gitu, alim yang pedih. Pokoknya disilet terus dikucurin cuka. Itu pedih. Kalau yang besar itu lagi jalan tiba-tiba ketimpa runtuhan gedung. Kalau yang syadid, ya ditabrak kontainer. Di dunia aja ada gitu kan. Tapi di akhirat tuh lebih dahsyat lagi ya, karena azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibayangkan. Ya. Sesakit-sakitnya di dunia ini ada ujungnya. Orang disiksa, mati selesai. Tapi di sana enggak. Kalau sudah dibakar itu, udah hangus, ganti lagi kulit yang baru. Badalna, julu, dan weruh. Akan diganti dengan kulit yang lain. Liyazukul azab. Agar siksaan itu terus. Ya, demikian juga tentang kenikmatan. Kenikmatan di surga itu kenikmatan yang tiada taraknya, tidak bisa dibayangkan. Yang disediakan bagi orang-orang yang salih. Ya, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang
muslim, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang muttaqin. Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sorga yang penuh dengan kenikmatan yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, bahkan terbersit pun dalam hati belum. Jadi itu golongan yang kelima, orang kafir. Nah, jadi kafir atau mukmin itu pilihan. Allah menyerahkan ya sepenuhnya kepada manusia. Ente mau jadi kafir, mau jadi mukmin, silahkan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan instrumen, memberikan alat untuk memilih berupa panca indera, berupa akal, dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Soal pilihan itu diserahkan kepada manusia. Ya Allah ini hanya kasih akal, kasih panca indera. Ini jalan yang lurus satu, ini jalan kebatilan. Dan Allah sudah mengultimatum, sudah mengumumkan bahwa yang benar itu hanya satu. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Soal kamu milih yang mana, dipersilahkan. Ya, coba kita lihat dalam Al-Qur'an di surat Kahfi ayat 29. Qul lil haqq mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan oleh Muhammad, katakan oleh orang-orang beriman bahwa kebenaran yang mutlak itu, kebenaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu, apa yang datang dari Tuhanmu. Di kebenaran Islam itu tidak terbatas. Ya, beda dengan kebenaran yang datang dari manusia. Umpamanya dulu seorang kiai mengatakan haram mengucapkan bagi seorang mukmin mengucapkan selamat hari Natal. Sekarang dia mengucapkan. Ya, dulu mengatakan bahwa Syiah Rafidhah itu bukan dari golongan Islam. Ahmadiyah Qadian itu keluar dari Islam. Dan itu keputusan para ulama. Sekarang dia mau mengembalikan hak-haknya. Ya, karena dia punya kekuasaan itu terbatas. Kalau masa jabatannya habis, mungkin nanti akan berubah lagi. Mudah-mudahan. Nah, ini semuanya diserahkan kepada manusia. Qulil haq mir rabbikum. Katakan olehmu Muhammad, katakan olehmu orang-orang beriman, kebenaran yang mutlak itu hanya satu yang datang dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wahyu. Perwujudannya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kufur, kufurlah. Seluruh penduduk bumi ini beriman. Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan sorga seluas langit dan bumi. Tidak akan kehabisan. Ya, tidak akan kehabisan tempat. Kemudian kufur semua penduduk bumi ini juga Allah tidak akan kewalahan untuk menampungnya. Jadi artinya, cuman Allah mengatakan, kalau kamu beriman nanti ujungnya di sorga. Kalau kamu kafir ujungnya di neraka. Pilihan diserahkan. Dan untuk masuk sorga itu gampang. Masuk neraka itu susah, mahal. Makanya sabda Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba.
seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Barang siapa yang maksiat kepadaku masuk neraka. Gampang. Ya. Saya pernah masuk ke penjara. Itu ternyata masuk penjara itu ada beberapa penjaga sampai 4 lapis itu. Sipir yang pertama, ada polisi di dalam. Tapi di dalam itu penuh itu. Berdesakan. Makanya kan kemarin ketika pertama kali pandemi COVID-19 itu banyak napi yang dikeluarkan karena terlalu padat. Apa berbuat dosa murah? Mahal. Berzina mahal. Apalagi berzina dengan ada yang satu malam itu berapa juta, Ustaz? 60 juta. Udah gitu diperas lagi. Ya, udah dibayar. Tolong itu rumah saya AC-nya harus diganti. Minta ini lagi. Kalau dia bilang, enggak itu urusan kamu. Ntar kalau tidak diturutin keinginan saya nanti upload ini. Kita lagi dua-duaan. Mahal itu. Masuk penjara, narkoba. Narkoba juga mahal. Judi juga bisa menghabiskan. Jadi Masya Allah masuk surga itu gampang. Masuk masjid bebas, tidak pakai tiket, disediakan snack lagi tuh. Ya, ada kalau Sabtu Ahad itu yang menyediakan nasi uduk macam-macam gitu. Udah gratis gitu kan. Dibuka lebar-lebar, orang tidak mau masuk. Makanya masuk surga atau neraka itu pilihan. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Jadi mukmin silakan, mau jadi kafir juga silahkan. Tetapi nanti ujungnya itu berbeda. Kemudian golongan yang keenam adalah musyrik. Jamaknya musyrikun atau musyrikin. Itu orang-orang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya menganggap ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Menganggap Allah beranak atau diperanakan. Sementara kita meyakini lam yalid walam yulad. Jadi bagi kita itu bermasalah gitu. Kemudian yang ketiga, menjadikan selain daripada Allah sebagai tujuan terakhir. Tujuan pengabdian hidupnya. Itu adalah orang-orang musyrik. Orangnya disebut musyrik. Kelakuannya disebut jenis pelanggarannya disebut syirik. Orang pelakunya musyrik, musyrikin, musyrikun, musyrikat. Itu adalah bentuk pelanggaran terhadap akidah. Orang yang melakukan penyimpangan di dalam tauhid, orang yang syirik itu dosanya tidak diampuni kalau terbawa mati. Dosa besar, kesesatan yang fatal bisa menghapus pahala amal yang sudah ada. Dan juga yang paling tentu saja yang paling dahsyat itu diharamkan masuk surga. Fa innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Karena barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Wal iyadu billah. Kemudian golongan yang ketujuh adalah munafik. Jamaknya munafikun, munafikin. Itu orang-orang yang nifak, orang-orang yang bermuka dua. Ya. Artinya
Tanda-tandanya antara lain dijelaskan dalam hadis itu kalau berbicara dusta. Kalau berjanji tidak ditepati. Kalau diamanahi khianat. Ya. Satu lagi kalau bertengkar melampaui batas. Ya, kalau orang kafir itu tadi disebutkan masuk neraka. Kalau orang munafik itu fi darkil asfal minan nar, di keraknya neraka. Karena orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kaum muslimin tidak pernah kalah berperang melawan orang kafir, tapi melawan orang munafik itu sering kalah. Kenapa? Karena orang munafik itu menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Munafik itu kafir juga sebetulnya. Orang munafik itu kafir pengecut. Kalau kafir itu gentle. Munafik ini pengecut. Ya, orang kafir yang tidak berani menampakkan kekufurannya. Sehingga dia harus berpura-pura mengaku Islam. Yang kedelapan, ada golongan fasik. Jamaknya fasikun, fasikin. Ialah orang-orang fusuk, orang-orang yang dengan sadar melanggar batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sadar bahwa hal tertentu itu berdosa, tapi dia lakukan juga. Dia tahu dia ini dosa, ini salah. Ya, tapi karena kepentingan dunia, kepentingan sesaat, dia lakukan. Yang kesembilan, zalim, jamaknya zalimun atau zalimin. Itu orang-orang yang aniaya, ya, termasuk terhadap dirinya sendiri. Ya, kan ada yang zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada orang lain. Ya, orang yang tidak mendudukan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mawadihi. Orang-orang yang menghukum tidak berdasarkan hukum yang adil. Itu juga orang-orang zalim. Kemudian yang ke-10 ada golongan mutraf. Jamaknya mutrafun, mutrafin. Ini kelompok elit. Ya. Ialah orang-orang yang itraf, orang-orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau syukur nikmat. Orang yang dianugerahi amanah, kekayaan, kekuasaan, kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga suara yang indah, kecantikan, kegantengan, tapi menggunakannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kelompok itrof ini sudah ada di satu negara, ini adalah tanda-tanda kehancuran sebuah negeri. Ya, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Ya, wa haqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami ingin membinasakan suatu negeri, ya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Qaryatan ini pakai bentuk nakirah, lepas. Jadi ini bisa negeri mana saja. Bisa Syria, bisa Irak, bisa Yaman, bisa Indonesia, bisa Pakistan, bisa benua mana saja, bisa benua Asia, benua Amerika, benua Afrika. Ya. Mana saja. Apa indikatornya? Amarna mutrafiha. Kami perintahkan para elitnya itu. Ya, apakah itu elit eksekutif, elit yudikatif, elit ulamanya, ya, atau mungkin elit legislatifnya, untuk agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafasaku fiha, tapi mereka berbuat kedurhakaan.
Kalau sudah itu terjadi, fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Sepantasnya berlaku terhadap perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, jadi itu ada 10 golongan manusia menurut Islam. Ya, adapun karakteristiknya mungkin insya Allah nanti kita akan kaji lebih mendalam lagi. Pertama adalah sekali lagi golongan muttaqin, orang yang bertakwa. Yang kedua mukminin, orang-orang yang beriman. Yang ketiga muslimin, orang-orang yang Islam. Yang keempat muhsin, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat ihsan. Yang kelima orang kafir. Yang keenam orang musyrik. Ketujuh munafik. Kedelapan fasik. Kesembilan zolim. Yang kesepuluh mutrof. Ya sebetulnya munafikin, fasikin, zolimin, kafir-kafir juga. Semuanya akan masuk neraka kalau tidak bertobat. Cuman mungkin pintunya yang berbeda. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa